Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, diberi kesempatan untuk kita bisa bersilaturahim sekaligus mengerjakan sholat malam berjamaah, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dan juga kita saling sharing, saling berbagi. Mudah-mudahan kita semuanya ke depannya insya Allah tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, tambah sabar, tambah ikhlas dalam hidupnya, dan insya Allah tambah berkah. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi sudah disampaikan. Jadi tema pagi hari ini adalah menggapai kualitas hidup Islami, ya. Mudah-mudahan kita masuk golongan ini, ya. Saya lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa. Kualitas hidup itu 5, ya. Secara fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan ekonomi. Nah, ini yang penting, ya. Jadi umat Islam tidak boleh males, umat Islam tidak boleh sakit-sakitan, ya. Makanya sholat itu salah satu gerakan olahraga yang paling top. Nah, apalagi subuh, apalagi nanti pulangnya kena sinar matahari pagi hari antara jam 6 sampai jam 8, itu tulangnya akan padat, tulangnya nggak akan keropos. Apalagi ibu-ibu, ya, banyak osteoporosis, ya. Ibu-ibu paling mudah kena osteoporosis. Ternyata penyebabnya apa kira-kira Bapak Ibu Saudara? Jengkel, nggak enak, nggak cocok sama suaminya, benci atau jengkel sama putra-putrinya, itu mengeluarkan hormon yang namanya kortisol, hormon perusak, dan itu memakan tulangnya. Munculkan diabetesnya, munculkan darah tingginya, hormon perusak. Makanya penelitian terbaru banyak suami-suami meninggal, salah satu penyebabnya banyak istri-istri yang cerewet. Kalau suami sakit, suami kena, biasanya suami itu egois. Maka yang egois diturunkan, yang cerewet dikurangi, maka terjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Panjenengan bapak-bapak kadang-kadang egois. Kalau panjenengan tidak pengen kena diabetes, tidak pengen kena darah tinggi, kalau istrinya pendapatnya bagus ya diterima. Orang pengen bahagia itu harus bisa menerima pendapat orang lain, bukan memaksakan pendapatnya. Makanya orang yang kualitasnya masih keduniawian, kedonyan, orang itu salah satunya ngototan. Kalau dijak ngomong ayo, itu kedonyan orang. Orang yang kualitas hidupnya Islami itu ngalah. Kalau ada orang bicara, padahal tidak tahu apa-apa sebetulnya. Ini harus bisa membedakan. Panjenengan sehat semuanya, ya. Alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah saja itu tensi tidak mau naik, kolesterol tidak mau naik, diabetes tidak mau kumat. Alhamdulillah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Makanya orang sering mengeluh, wah, aduh, kurangi nikmatnya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mohon maaf, seperti kondisi Indonesia seperti ini hanya 2 penyebabnya: kurang bersyukur dan banyak bertengkar.
Selama Indonesia bertengkar, yang datang adalah musibah, bencana, kesulitan. Tapi kalau kompak seperti jamaah Salahuddin ini, yang datang adalah barokah, rezeki, dan kenikmatan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kelihatannya sepele, ini yang namanya activity spiritual quotient. Sepele, tapi dampaknya terhadap kesehatan, tensi tidak mau naik seret turun. Apalagi ditambah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dua kata itu sering diucapkan, orang itu jauh dari semua penyakit. Karena hatinya tenang. Penyakit itu 70-80% penyakit itu dari hatinya. Orang sakit apapun kalau hatinya tidak dirubah, jangan harap bisa baik. Kausannya di hati. Darah tinggi, ngototan, langsung stroke dia. Ya, apalagi yang batin, ada masalah tidak diselesaikan. Alung seperti Pak tadi CEO-nya mengatakan, apa adanya aja, ayo ngajak anak-anak keluar itu daripada diempet. Orang kalau ada masalah tidak cocok diempet, disimpan, itu resikonya jantung. Tahu-tahu kik mati. Jadi serba repot. Makanya Rasulullah mengajari tengah-tengah sajalah, yang sedang-sedang. Berlebihan itu tidak bagus. Dari sisi kesehatan, gemuk bagus Pak Agus, bagus makmur. Kegemukan itu 32 penyakit di belakang orang kegemukan. Kurus bagus Pak Agus, bagus. Kekurusan, cacingan, kurang gizi. Pinter bagus Pak Agus, bagus. Keminter tidak bagus. Apalagi minteri koncone, gak bagus. Kepinteran risiko kanker otak mulai banyak orang mikir terus, lama-lama pusing, banyak kanker otak yang meningkat. Alhamdulillah. Wong hidup itu titipan, sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan, semua milik Allah. Bersyukurlah menolong orang lain. Kalau hidupnya tidak enak, introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan, beres. Titipan. Makanya otak kita juga harus seimbang. Tapi yang sering muncul otak kiri, jarang otak kanan dipakai. Otak kanan ini otak kebahagiaan, senyum, ngalah sama istrinya, ngalah sama anaknya, tambah tua tambah wise, tambah bijaksana. Banyak orang tambah tua tambah ngototan, tambah tidak mau kalah. Ayo, banyak. Harusnya iya. Tambah tua itu tambah banyak dosa, bukan tambah bener. Makanya harus tambah tua tambah banyak istighfarnya. Itu karena egonya. Makanya tambah tua harus tambah wise, tambah bijaksana, tambah istiqomah. Banyak saya melihat. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Gudang belakang. Akhirnya apa? Dua-duanya sakit. Yang satunya suaminya kena stroke, istrinya kena kanker. Tidur diamben sendiri-diri baru gandengan gini. Kenapa waktu sehat ini kok enggak rukun? Sholat berjamaah, ke masjid sama putra-putri cucunya seperti anjuran tadi dari Suara Muslim itu. Bagus. Itu kualitas.
nyalahkan orang lain. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi dirimu sebelum engkau dikoreksi Allah besok. Makanya tidak usah suka ngoreksi orang lain, apalagi menyatakan orang lain kafir dan lain sebagainya. No. Makanya kuncinya umat Islam kalau pengen kualitas bagus, maka akhlaknya harus mulia. Bukan titelnya, akhlaknya. Selalu menghormat orang, ya, takut kepada Allah. Indonesia saat ini tidak takut sama Allah, takut sama KPK. Kedua, takut sama BPK. Yang lebih parah, takut sama PKK dan Dharma Wanita. Suami kok takut sama istri? Banyak itu. Istri ya kebablasan, ya ini emansipasi kebablasan, demokrasi kebablasan. Kalau kebablasan serba tidak baik. Ayo truth direction, kembali ke tengah lagi. Istri jadi istri yang soleha, yang taat sama suami, suami yang bisa jadi pemimpin, ya, ngimami bisa dan lain sebagainya. Tidak usah saling menyalahkan, ya. Mohon maaf, ada istri yang pengajiannya saben hari, suaminya ya mohon maaf sholatnya masih kadang-kadang masih tidak lengkap dan lain sebagainya. Itu harus bijaksana istrinya. Pak, bapak kan pemimpin rumah tangga, monggo ngimami. Ada juga yang gini, tambah nyakitkan suaminya. Bapak ini apa dia? Sholatnya tidak lengkap. Ibu ini loh ngaji terus, bendino, seminggu 7 kali ngaji, fasih. Bapak sekarang makmum aja, aku sing imam. Ngawur. Ini kebablasan. Nggak boleh, meskipun suaminya apapun kondisinya harus memberi support. Itu ya. Nanti kita lihat, kita tidak usah saling menyalahkan, introspeksi diri masing-masing. Tapi saya melihat, alhamdulillah, ini auranya aura surgawi. Auranya, tidak ada yang ngamuan, tersinggungan, itu tidak ada. Itu rendah. Orang yang tersinggungan itu rendah. Ya, makanya akhlak yang tertinggi adalah wal afina anin nas, pemaaf. Kalau panjenengan ini kenapa wajah-wajah bersyukur? Karena wajah-wajah surgawi, kenapa? Karena penuh syukur. Alhamdulillah. Orang bersyukur ini wajahnya antioksidannya meningkat. Itu penangkal kanker, stroke, diabetes, itu hanya senyum. Makanya Rasulullah itu ahli senyum. Senyum itu pada waktu anak-anak senyum tertawa itu 400 kali per hari. Setelah tua dewasa tinggal 15 kali per hari. Lebih banyak marahnya. Senyumnya 15. Jadi 385 itu hilang. Makanya cepat tua, cepat kena stroke, cepat sakit-sakitan. Karena stres terus, radikal bebas itu selnya cepat tua. Tanya orang-orang yang usianya panjang umur, dia biasanya ibadahnya khusyuk, istiqomah, senyum, ngalah. Dia happy, bahagia, suka sedekah, ya. Itu lihat sehari-harinya. Jangan lihat batuknya. Kadang-kadang orang lihat batuk ireng, sholatnya api, belum tentu, mungkin bar ketatap. Perilakunya ini loh, sama tetangganya care, sesama umat Islam selalu melindungi, selalu merangkul, bukan saling menjelekkan dan lain sebagainya. Ini sehari-harinya. Saya ini di bidang paliatif. Paliatif itu artinya meringankan penderitaan orang lain. Makanya orang yang ngaku bertakwa, beriman, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang suka menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Kalau orang kaya memberi sedekah, wajar, wong dititipi banyak. Ini gajinya pas-pasan, outsourcing, pegawai rendahan, tapi dia selalu sedekah. Untuk masjid, untuk yatim piatu, untuk sekolahan-sekolahan dan lain sebagainya. Allah gini, bong pas-pasan kok masih memikirkan orang stop. Ya, itu yang Allah ngacungi jempol. Nah sekarang yang banyak kaya tambah pelit kadang-kadang, tambah hitung-hitungan, makanya kena penyakit. Dia sukses tapi tidak bahagia. Rumahnya 3, mobilnya 3, tapi dia kena stroke. Jadi yang nyetir mobilnya sopirnya, dia naik geledekan di sebelahnya.
Kenapa? Ya, kadang-kadang sedekahnya kurang, pelit, hitung-hitungan sama Allah. Padahal Allah tidak hitung-hitungan dengan kita. Panjenengan nafasnya di stop 10 menit aja, tidak usah 1 jam, 10 menit tidak nafas, kik, budal saudara, budal saudara, 10 menit, tidak usah sampai 1 jam. Makanya kalau nafas pun ya bersyukur, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Ini gerakan semua ini, alhamdulillah. Bibirnya ditanyakan, untuk apa mulutmu? Untuk bersyukur ya Allah, untuk mendoakan teman saya, untuk memberi pencerahan kepada itu. Untuk apa mulutmu? Kadang-kadang bisa untuk ngomeli istri saya, untuk marah-marah, untuk yang tidak benar dan lain sebagainya. Ditanyakan semua. Makanya zikir dengan tangan kan enak. Tanyakan, untuk apa tanganmu? Untuk berzikir ya Allah. Kan bicara ini nanti. Untuk berdoa ya Allah, untuk sedekah ya Allah, untuk ngajar dan lain sebagainya. Tanyakan semua. Mari kita onceki satu-satu ya. Slide. Mas dibantu mas. Oh, tak pikir otomatis ini. Mas, mana masnya? Waduh, saking sibuknya ya. Ya, monggo. Bisa ya. Tut. Nah, ini sudah canggih ya. Alhamdulillah. Bersyukur masih diberi hidup. Kalau sudah mati bisa enggak berubah? Mempertanggungjawabkan kehidupannya. Yuk kita berubah menjadi lebih baik. Yuk. Inama bu'iftu liutamima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, aku diutus ke bumi untuk membenahi akhlak manusia. Akhlak bangsa Indonesia ini sedang diuji. Marinya kalau kita membenahi, ingin kualitasnya bagus, maka akhlaknya diperbaiki. Dan kalau sudah ngomong akhlak, tidak usah ngoreksi orang lain. Perbaiki diri kita sendiri, jadi toladan dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara. Setuju ya? Tidak usah suka marah-marah pada istrinya. Nanti kalau diem, dua itu suara itu yang berbahaya. Makanya ibu-ibu kalau ngomeli suaminya sudah senden di tembok, ini jangan diteruskan, just stop aja, tinggal mumbul doa. Karena orang batin itu kolesterol jahatnya naik, LDL dan trigliserid. Makanya orang itu stres atau tidak dilihat LDL-nya, trigliseridnya. Kalau dia naik pasti stres. Ya, tapi kalau orang happy, syukur, senyum, ya, bahagia, sedekah, itu otak kanan. Otak kiri ini tersinggung, ngamuan, nggak cocok, egois, utang, itu otak kiri. Makanya kalau ada orang jalannya agak miring kiri, ini punya tanggungan dia. Yang bagus bagaimana? Balance saja. Ya utang ya bayar, ya utang ya bayar, ya utang ya bayar. Kita tetap semangat kerja, ya, tapi bahagia. Orang kalau bikin rezekinya banyak, baiklah dengan semua orang. Buat networking yang banyak. Rezeki itu tidak ada turun dari langit, tidak ada. Pak, tolong tampani 1 juta, tidak ada. Mesti lewat orang lain. Kalau kita baik dengan orang lain, bisa menerima pendapat orang lain, pasti orang lain ngasih semuanya. Makanya itu jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak sama orang tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Ini akhlak, ini attitude. The power of heart, the power of mind, the power of speaking, the power of feeling, the power of frame thinking. Setelah sekian lama bisa ketemu lagi di Ramadan ini, rasanya of actionnya seperti panjenengan pagi hari ini, ndak kober ngoreksi orang lain. Small mind discuss people, pikiran picik membicarakan orang lain. Average mind discuss event, pikiran biasa membicarakan saudara kita yang butuh bantuan, sekolahan yang mau didirikan, seperti nanti ada gedung PAUD yang akan dibangun di sini, itu spektakuler itu. Bagaimana kita memikirkan bisa membantu untuk mewujudkan gedung itu dengan segera. Yang ketiga adalah great mind, discuss idea. Bagaimana jamaah subuh ini bisa istiqomah, bisa mengajak keluarga, bisa mengajak teman-teman dan lain sebagainya. Itu pikiran-pikiran besar itu. Ya. Maka Allah akan membukakan
rezekinya dari bumi dan langit. Masih diberi kepercayaan menjadi istri yang baik, suami yang tanggung jawab. Sekarang banyak perselingkuhan. Dikasih rezeki sedikit dia mengeluh, dikasih banyak dia selingkuh. Banyak itu, orang selingkuh itu mesti larinya 4, kalau enggak jantung, kanker, stroke, diabetes, pasti. Kenapa? Karena dia pasti menipu. Makanya jangan coba-coba menyakiti istri, anak, dan lain sebagainya. Kalau ada suami yang sukses, pasti ada istri dan anak-anak yang selalu mendukung, memberi support. Tapi kalau ada istri yang sukses, pasti ada suami yang stres. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Saya ini 20 tahun dampingi orang-orang yang sakaratul maut. Makanya saya lihat auranya panjenengan ini sepintas. Saya kalau praktek jarang pakai stetoskop. Saya lihat gini sudah kelihatan. Bukan saya dukun paranormal, bukan, ya dokter biasa. Tapi saking lihat wajahnya itu sudah kelihatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lihat bibirnya kecil, dah ini mengkeret, kakek utang sama ini. Kok ngerti Pak Agus? Lah bener tak enggak? Bener Pak Agus, bener. Tapi aku tul-tulen Pak Agus. Periksaan Pak Agus, cek mantep Pak Agus. Ya, tak periksa. Suara jantung orang yang normal, selalu bersyukur kepada Allah, selalu baik kepada semua orang, tidak ada musuh dalam hidupnya, dan dia suka sedekah, ahli menolong orang lain. Maka suara jantungnya pasti seperti jarum jam. Nah orang ini tak tempel notek langsung jelas ini berbahaya, masalah ini jelas. Hati-hati sekarang lagi banyak suara jantung yang namanya aritmia. Dredeg-deg hilang, dredeg-deg hilang. Itu suara jantung orang yang selingkuh. Dredeg-deg hilang, dredeg-deg ketemuan langsung mati. Jadi gampang, tidak usah sulit. Orang yang keluhannya sering di kepala, orang itu tidak mau dikritik, tidak mau diberi masukan. Itu keluhannya di kepala. Kebanyakan begitu. Ngapain? Coba terima pendapat orang lain, happy. Apalagi dipuji, rezeki yang datang. Nerima happy, dipuji dia, rezeki datang. Dia seneng. Pak kalau ada masalah begini bagaimana? Oh begini, cocok aku dengan idenya. Pak dengan itu idenya mesti bagus. Besok dibawakan bakso, lontong, gedang goreng. Karena dipuji. Coba salah, nggak bisa, ngawur itu. Besok nggak ketemu lagi. Ketemu aja nggak mau nyapa. Karena dia egois. Egois itu sifatnya iblis. Makanya kalau ada orang egois jangan didebat, diemkan aja. Nanti bunyi sendiri. Apa yang nikmat Allah tidak pernah putus segalanya. Makanya jangan sekali-sekali ngomong wah aduh nikmatnya dikurang. Orang tidak bisa kentut 1 minggu sakit tidak perutnya. Kadang-kadang kita kentut lupa bersyukur. Yes, gitu diem aja. Yes, alhamdulillah. Loh, bersyukur. Suatu saat nanti bisa kentut lagi. Ya, orang tidak bisa berak aja perutnya sampai. Ya, kita pulang dari berak kadang-kadang. Zaman galau, hati-hati. Banyak orang mengeluh, pertengkaran, fitnah. Keluhannya cemas, gelisah. Hati-hati kita masuk dalam 2 global. 1 global stres, tapi untuk jamaah Salahuddin ini insya Allah masuk dalam global sukses. Banyak orang mulai sulit tidur, ada ya, itu tanda-tanda cemas. Ada orang yang bisa tidur tapi jam 1 malam terbangun tidak bisa tidur lagi, itu biasanya yang mendekati pensiun. Gejala post power syndrome. Tapi ada juga yang tidurnya sore, bangun-bangun menjelang subuh, biasanya orangnya agak gemuk, itu tanda-tanda kuareken. Stop galau, jangan galau.
Ya, ibu-ibu semua jangan galau. Rezeki, orang sulit rezeki, orang itu pelit, nggak mau sedekah. Kalau sedekah pasti rezekinya banyak. More you give, more you get. Makin banyak Anda memberi, makin banyak Anda menerima. Tidak ada ceritanya orang kok ahli sedekah, suka bantu orang, kok sakit-sakitan rezekinya tidak ada, tidak sukses. Tidak ada. Pasti dia sehat, pasti dia. As-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah menjauhkan daripada bala, termasuk sakit. Ya, stop galau, tidak usah. God always listening and understanding. Allah tahu apa yang ada di hati kita, ucapan kita, perilaku kita, semuanya terekam dan balasannya persis sama. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau ada yang cemas was-was, cepat istighfar, ya. Tambah sholat malam seperti tadi sudah dilaksanakan, ya. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ini anjuran Rasulullah pada waktu Rasulullah dikonsuli oleh beberapa sahabatnya tentang kondisi banyak penyakit, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Saran Rasulullah, perbanyak baca astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Saya mohon ampun kepada Allah yang agung, sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Wahai zat yang hidup, wahai zat yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu Allah saya minta tolong. Dijauhkan dari bencana, menghilangkan sifat-sifat buruk dan membuka aura kita. Kenapa kadang-kadang ibu-ibu kalau bicara tidak diturut sama anaknya? Karena auranya masih aura setan. Kalau perbanyak istighfar, zikirnya, mengajinya, auranya cerah, pasti nurut, ya. Di samping anak sekarang kalau tidak nurut itu kenapa? Karena memang dulu mungkin ibunya tidak nurut kalau dibilangi orang tuanya. Kedua, anak sekarang jarang yang minum ASI sampai 2 tahun. 3 bulan, 6 bulan ganti susu kaleng, susu sapi. Makanya tingkahnya seperti sapi. Dipanggil mendelik, dibentak minggat. Disuruh jawabnya mulai sudah memang sapi. Anak itu diminumi susu kuda liar, jangan diharap pulang, ngeluyur air. Ya, itu ibu-ibu tahu harus punya. Makanya ngobati itu harus kausa, penyebabnya apa? Makanya orang sakit ditambah istighfar, dzikir, ke masjid jamaah, ya pasti baik. Pasti baik. Tapi kalau dendam, marah, nggak cocok, tambah blunder. Makanya orang sakit kalau dia mengeluh maka akan labah berat. Tapi kalau dia sadar, istighfar, dia berubah, maka akan tambah bagus. Ya. Manfaat dahsyatnya istighfar menggembirakan Allah, dicintai Allah. Setan putus asa. Di Indonesia ini banyak setan yang ingin pensiun dini. Kenapa? Karena manusianya banyak yang jadi setan sudah, ya. Jadi dia tidak ada tempat lagi sehingga pensiun dini aja, ya. Ini hatinya. Tidak zamannya mengeluh, tidak zamannya bersedih, tidak zamannya malas-malasan, tidak zamannya bertengkar, berputus asa galau. Waktunya kita bangkit, introspeksi diri, semangat lagi, kerja keras, kreatif, inovatif, dan meraih sukses insya Allah di dunia sampai di akhirat. Amin. Coba tagline-nya tadi ya apa? Subuh berjamaah ya. Subuh berjamaah dari masjid kita bangkit, Allahu Akbar, alhamdulillah, ya. Itu semangat, itu auranya positif, ya, keluarkan antioksidannya, keluar semuanya. Kita masuk namanya global competition, maka SDM-nya harus handal, berkualitas. Yang kedua harus berakhlak mulia, ya, berakhlak mulia, sopan santun, bagus, menghormat orang, ya. Jangan lihat titelnya. Kalau orang titelnya banyak, dia suka menjudge orang, suka menyalahkan orang, tidak mau menerima pendapat orang lain, tersinggungan, itu titelnya beli, sekolahnya itu beli. Tapi kalau orang titelnya banyak, dia tambah hormat, sama tukang becak dia menghargai, sama semuanya dia menghargai, orang tua sama anak-anak dia dekat. Bagus. Hanya jangan lihat SHBKI, AKMS, BKKBN. Sekolahnya kapan? Cukup S1, tapi dia sopan santun dengan orang, menghargai orang. Wah, akhlak mulia itu luar biasa, ya. Jangan terlalu heran dengan titel banyak itu, ya. Dan berkarakter marketable,
Beriman, bertakwa nomor satu, ya. Dan yang penting umat Islam ini harus selalu sehat, jangan sakit-sakitan, berilmu. Kata Rasulullah, kalau pengen sukses di dunia dengan ilmu, di akhirat dengan ilmu, pengen sukses dua-duanya juga dengan ilmu. Makanya belajar. Makanya jangan selalu gampang menyalahkan orang lain, menganggap dirinya paling benar. Dia langsung ngomong, belajar dulu, baca dulu. Jangan kamu, ilmunya itu luas sekali. Makanya orang harus tambah merunduk. Makin ilmunya banyak, makin takut. Saya itu sama mahasiswa saya kadang-kadang gini, mahasiswa saya gini, saya tambah gini lagi. Loh, saya kan belum tentu lebih pintar daripada mahasiswa saya. Wong sekarang sudah canggih kok. Tapi saya memasukkan budi pekerti, akhlak mulia. Itu yang penting. Kalau ilmu sudah luas, kalah kita mau buka di mana-mana aja bisa. Kamu hebat, mudah-mudahan kamu jadi orang yang sukses melebihi saya. Dan itu mudah-mudahan murid-murid saya jadi profesor, meskipun gurunya jadi kompresor, kan yang penting sama sornya aja. Yang penting umat Islam itu harus tahan banting. Jadi rukun seperti ini aja, apalagi menolong, saling menolong, wes itu top itu sudah. Bukan saling gontok-gontok, tukaran. Makanya ada orang Islam tawuran, waduh wes sedih. Allahu Akbar dikepruk, yang dikepruk ngomong astagfirullah. Waduh koncone dhewe keprak-keprukan. Rangkul. Ayo, kamu ada masalah apa? Apa yang bisa saya bantu? Itu loh. Jadi mindsetnya bukan apa untungnya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan pada orang lain, pada masyarakat, pada bangsa dan negara. Ojo mental broker seperti sekarang ini banyak. Nggak mau kerja keras pengen dapat banyak, impossible. Nggak barokah, malu sama Allah. Rasulullah itu ngajak kerja keras. Kalau hasilnya dari kerja kerasnya ini ada rezeki, itu pun tidak dimakan semua, ada titipan untuk orang lain, sedekahnya, zakatnya dan lain sebagainya. Itu hasil dari jerih payah kita, harus dikeluarkan untuk orang lain, memikirkan orang lain. Social intelligence, kepedulian sosialnya itu besok tamu Allah pertama kali. Selain beriman dan bertakwa, dia suka menolong orang lain. Harta dari kita itu untuk sebagian orang lain, apalagi orang yang suka makan hartanya orang lain. Kita tunggu saja nanti hasilnya bagaimana. Islam itu luar biasa, mulia, indah dan lain sebagainya, tapi kita lemah dalam aplikasinya. Makanya kita aplikasikan sekarang ini. Tahan banting, kerja keras, semangat tapi ikhlas. Ada rezeki alhamdulillah, tidak ada, itu sedekahku. Betul? Kadang-kadang sudah ditambahi aja, selisih 1.000, 5.000 eker-ekeran. Ayo senior, kepala bagian, nggak bisa. Kalau saya dapat alhamdulillah, tidak ada, itu sedekahku, ikhlas. Ikhlas itu tidak ingin dipuji, tidak takut dimaki, hanya mencari ridho ilahi Rabbi. Makanya orang ikhlas itu seperti orang buang air besar. Begitu plung, tidak usah dicari lagi. Ini mau onde-onde loro nang ndi, bakso 2 kok hilang kabeh, itu tidak ikhlas. Panjenengan kalau buang air besar ikhlas enggak? Jangan dicari lagi loh Pak, plung terus dicari. Ciri orang bertakwa dermawan, tidak gampang marah. Maka kita lihat nanti kalau panjenengan memang ngaku bertakwa, insya Allah ada program pembangunan PAUD ini, mudah-mudahan bisa segera terbangun. Tidak ngamuan, ya, pemaaf. Bibirnya juga lebar. Kalau bersyukur kan lebar, alhamdulillah, ini bersyukur. Pemaaf itu bibirnya juga lebar. Pak, mohon maaf ya saya ya, sama-sama nggak apa-apa. Nah. Jadi umat Islam yang bibirnya kecil itu tidak bagus, cerewet. Bibirnya, dari bibirnya aja sudah kelihatan ya. Kalau dia, kalau lebarin bersyukur terus, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pekerjaannya bagaimana? Alhamdulillah. Gimana Bu pekerjaannya? Alhamdulillah, sulit. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Itu pentingnya jangan suka meremehkan orang lain,
siapapun itu. Dengan tukang beca, dengan orang Bambung, belum tentu kita lebih baik dari mereka. Dari apa? Takutnya kepada Allah. Dari apa? Rasa bersyukurnya. Mereka kadang-kadang makan sehari sekali, sudah alhamdulillah, sudah seneng. Kita ini 3 kali kadang-kadang kurang. Betul? Makanya kemarin ketemu ibu-ibu, Bu, ibu kok tambah gemuk sekarang? Masa sih Pak Agus, wong saya makannya ndak teratur. Lu ndak teratur kok tambah gemuk? Kadang-kadang 6 kali, 7 kali. Paradigma sehat mencegah sakit. Jangan lupa cek tensi. Umat Islam harus sehat. 1 bulan sekali, syukur kalau seminggu sekali bagus, ya. Sepedaan boleh, ya. Ini nguatkan jantung dan sendi-sendi, ya. Yang penting jalan kaki, aerobik. Sholat itu olahraga yang nomor 1. Tips seimbang, ya. One day one apple, makan apel. Apel membersihkan paru, melancarkan buang air besar, menguatkan daya ingat, menurunkan kolesterol. One day one ayat, ngaji. Obatnya hati itu ngaji, membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Shadaqallahul adzim. Nah, itu judulnya tok itu, ya. Nanti ditambahin 5 ayat, 10 ayat. One day 1000, 1 hari 1000, ya. Fakir miskin ketemu sama, sedekah, as-shadaqah, mencegah bala, dan juga dia tambah rezekinya, ditambah sama Allah. One day 1000, ya. Ya, ada orang kaya, ada orang yang minta-minta mek dihitungi dok ini, nggak disumbangkan mek dihitungi, nah. Ya, ada minta sumbangan Pak, ini bangun sekolahan madrasah, nunggu setengah jam, wah pikirnya dapat banyak ini yang narik ini, ternyata mek keluar 5.000, nunggunya 1 jam, ya. Ini terlalu lama, ya. Wong sekarang kencing itu loh, kencing di mall itu berapa sekarang Pak? 2.000. Kadang ada yang 1.000, orang kencing bayar 2.000. Petugasnya mau nyari susuknya, ndak ada. Mohon maaf Pak, kembalinya ndak ada. Bapak kencing lagi aja. Jadi 3 hal yang mengancam kesehatan hati 70%, sabar dan ikhlas, ya. Usahakan umat Islam kalau pengen kualitasnya bagus menuju sabar dan ikhlas. Seperti membenahi Indonesia ini ndak gampang. Harus tetap cantolannya Allah, sabar, tapi yang penting kompak. Kompak aja sudah lumayan. Yang membuat kita rendah adalah bertengkar. Pasti kalau bertengkar itu mesti dua-duanya kalah. Suami istri kok bertengkar, dua-duanya juga tidak akan ada manfaatnya, ya. Tapi janji Allah, siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Itu penting. Islam itu luar biasa, ya. Makanan 20%, jadi tidak ada larangan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak ada. Saya silahkan makan, syukuri, nikmati. Banyak orang tua suami istri datang ke manten mau ngambil sate apa soto, langsung ditampel sama istrinya, jangan itu Pak. Pindah kekil mau makan ditampel, jangan itu Pak. Akhirnya suaminya, sakarepmu Mas. Dulu waktu tidak punya duit tidak bisa beli, sekarang makan gratis dilarang, maunya bagaimana? Ternyata diselidiki suaminya ini sakit stroke, diabetes dan lain sebagainya, bukan karena soto atau sate, tapi karena jengkel sama istrinya. Kortisolnya meningkat, makan tulang. Jadi tidak apa-apa, silahkan selama tidak berlebih. Yang tidak boleh itu kalau terus-terusan, tidak boleh. Soto, sate itu penting untuk kekuatan. Orang tidak ada lemak itu lemes. Sate boleh, kalau sudah tua ya 2 sondok, kan sama. 2 sondok sama 20 sondok itu rasanya sama. Bahayanya yang berbeda itu bahayanya. 2 sondok enak bisa menikmati, 20 sondok ya langsung stroke. Sudah tinggal pilih mana, ya. Makanya saya tidak pernah, kalau berobat ke saya tidak pernah, Pak Audi tidak boleh makan ini, silahkan makan selama tidak berlebihan, asal kalau makan berdoa, bersyukur sama Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, tambahi kesehatanku dengan makanan ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan makanan ini. Ada orang tua 70 tahun, Pak Agus saya boleh makan kepiting? Boleh Pak, enak, kalau perlu ngajak saya. Loh, dokter sana kok tidak boleh katanya Pak Agus. Ya dokter itu suruh baca dulu.
Nggak usah ngelarang-larang orang, uang-uangnya sendiri. Ngapain dilarang? Dikasakan Pak, jangan berlebihan, jangan saben hari. Kalau kadang-kadang duren boleh. Semua yang diberikan oleh Allah untuk disyukuri, dinikmati. Makanya itu ada khasiatnya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi boleh Pak Agus ya, boleh, tidak ada masalah. 1, 2 boleh Pak Agus, boleh, 3 aja boleh Pak. Lu nanti kolesterol asam uratnya apa enggak naik? Enggak mungkin naik Pak, yang penting Bapak enggak usah periksa lab. Nah, gitu. Kan gitu ya. Masa mau makan mikirnya periksa lab. Makanya sekarang banyak jamaah ini nakalan. Mau makan sate dia makan Lipitor, ya, makan untuk penurun kolesterol itu. Nakalan itu, ya. Enggak boleh, enggak apa-apa, makan aja asal hatinya senang. Kalau pas makan ngajak temannya. Makanya kalau makanan di rumah banyak, lihat di depannya, mungkin ada tukang beca, orang tempel ban belum makan, kirimi. Itu caranya, ya. Itu Rasulullah itu begitu. Rasulullah tidak makan 3 kali 3 hari. Ada sahabatnya tidak makan seminggu, diberikan, mementingkan orang lain. Kita tidak, digigit dulu baru diberikan, ya. Bekasnya jadinya, ya. Jadi makanan hanya 20%. Bapak-bapak kalau ada yang punya darah tinggi, kolesterol, bukan dari makanan ya, tapi dari pikiran dan kelelahan. Tambah dengan istighfar, zikir, dan maka dia akan turun. Makanya terapi itu bukan hanya obat, terapi musik, terapi zikir, terapi tahajud, terapi bekam, terapi akupunktur, ya. Orang kalau suka marah-marah, itu rumahnya jangan warna merah, biru. Kalau pergi ngajak ke pantai, lihat gemuruhnya ombak, itu emosinya turun. Kalau orang kolesterolnya tinggi, itu rumahnya harus hijau muda. Kalau ngelencer, rekreasi, cari taman-taman, turun dia, ya. Dia suka marah, rumahnya merah, lihatnya kerapan sapi, wis pulang perahe, ya. Ya. Penyebab sakit hanya 4, pola pikir, stres 80%, pola makan, pola hidup. Yang meningkat ini kakean pola, ini loh meningkat, ya. Ya, ini cokre. Ya, ya, ini bahaya. Ini mulai banyak. Ya, ya. Jadi penyakit yang sering terjadi stroke. Tiap 30 menit 1 meninggal karena stroke. Ya, 2 sudden death, mati mendadak. Terutama yang kena diabetes. Diabetes di atas 40 tahun itu lifestyle, emosional, makan amburadul, males olahraga. Itu cirinya diabetes. Nah, kalau diabetes tinggi itu bahaya sudden death, mati mendadak. Ini yang bahaya, yang sering serangan jantung, karena orang diabetes itu sarafnya mati semua, jadi tidak terasa. Kalau orang normal nyeri dada terasa, aduh sakit, ke dokter atau ngambil obat dan lain sebagainya. Kalau diabetes tidak ada, belum nyempat megang dadanya sudah mati duluan, ya. Kena serangan jantung lagi megang, seret, kik, bareng, ya. Mau golep, kik, mati, ya. Jadi sudden death. Orang ini kena stroke, orang ini buta. Maka yang stroke ini tidak bisa jalan, gandeng yang buta. Ini luar biasa. Wong dia jalan aja sulit, tapi ada yang lebih sulit karena dia buta. Kalau tidak diganteng, maka dia akan kena masalah. Bahasa Inggrisnya jelungup. Nah, ini kesandung kan jelungup ini, maka digandeng sama ini. Ya, yang lainnya sebagian besar malah delongop. Ya ini. Ya. Banyak umat Islam yang hanya delongop, tapi yang bekerja action gini jarang. Mari kita semua untuk cepat menolong orang lain. Kenapa? Rasulullah mengatakan, siapa yang suka menolong kesulitan orang lain, pasti Allah akan menolong orang itu hidupnya di dunia sampai di akhirat. Makanya IQ, EQ, SQ, activity equation tertinggi adalah social intelligence, ya. Alzheimer, hati-hati, pikun, brain atrophy, otaknya mengkeret. Nggak usah heran sekarang banyak orang tua, belum tua sudah keder. Tahu ya? Kalau 60, 70 tahun, 80 tahun keder, wajar, degeneratif itu. Ini 45 tahun, 50 tahun, banyak ibu-ibu yang sudah keder. Mulai banyak ini. Kenapa? Semua dipikir, suaminya dipikir, tetangganya dipikir, kantor dipikir, nggak kuat. Nggak kuat, ya namanya brain atrophy, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada penyakit sekarang, sehat, tidak punya sakit apa-apa, tapi pada waktu pagi bangun tidur langsung seliut, langsung sadar lagi. Ada ya gitu ya, namanya mild cognitive impairment, kehilangan memori ringan, seret, inget. Itu biasanya
lupa sarapan. Maka dari itu kalau ada orang sehat seliut pagi inget lagi, berarti dia lupa sarapan. Makanya obatnya sego pecel atau rawon. Tapi ada orang yang kena diabetes, kolesterol tinggi, darah tinggi, pagi seliut kok inget lagi, itu awal dari stroke, namanya TIA, transient ischemic attack. Itu tandanya stroke, mau stroke. Jadi ada pembuluh darah yang buntu terus jalan lagi. Maka dari itu cepat harus kontrol, diperiksa. Tapi kalau sehat tadi seliut inget lagi, berarti kurang sarapan, obatnya nasi pecel atau rawon ya. Yang menyebabkan penurunan daya ingat, merokok, minuman keras ya, dan lain sebagainya. Slide. Jadi ini asam urat, hati-hati, jeroan, emping, asam urat, kacang. Kacang jangan terlalu banyak. Kalau kacang itu satu gegem satu hari, maka menguatkan jantung. Tapi kalau satu black, cekot-cekot lah itu. Makanya Islam tidak mengajarkan berlebihan. Kalau ada yang kaya, segera dia sedekah ya. Makanya pasien saya datang, Pak Agus, uang saya banyak Pak Agus, tapi sampai detik ini saya belum bisa tidur nyenyak. Saya tolong diberikan obat untuk penenang bisa tidur nyenyak. Ngapain Pak, sudah tua, buat penenang panjenengan ketagihan. Terus gimana obatnya Pak? Sebagian uang berikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Gitu Pak Agus. Iya, nanti seminggu kontrol saya. Seminggu datang, bisa tidur enggak? Bisa Pak Agus. Ya iku obate, sampean kedonyan. Bayem, tomat. Baik untuk prostat ya, terutama untuk bapak-bapak itu bagus tomat ya. Nah, yang dapat menurunkan asam urat buah ceri, apel, pisang, kentang rebus, brokoli, jagung. Ini dari sisi kesehatan ya, tidak apa-apa ya, seneng ya. Ya, ini buah ceri. Kalau ada roti ada cerinya dimakan saja. Apel ini kekuatannya pada biji dan kulitnya ya. Jadi kalau makan apel dicuci tapi dikerokoti yang bagus, tidak di jus. Kalau di jus itu berarti gangguan pencernaan ya, dikerokoti aja supaya merangsang enzim di mulut. Tapi kalau giginya sudah merotol ya diirisi kecil-kecil. Tapi kalau sudah ompong ya dimut aja ya. Nah, pisang ini bagus, tapi tidak boleh pada orang yang gagal ginjal, yang cuci darah. Jangan dikasih pisang karena kaliumnya tinggi, bisa bahaya. Jagung, brokoli ini untuk ibu-ibu mencegah kanker, ditambahi kunir putih Bu ya. Brokoli tambah kunir putih itu mencegah kanker. Kolang-kaling ini pada linu-linu, cekot-cekot di lutut. Ada bapak ibu yang cekot-cekot di lututnya, ada ya. Itu biasanya orang itu banyak musuhnya ya, banyak jengkel, mangkel ya, dendam. Itu kolesterolnya meningkat, memakan tulangnya ya, tulangnya keropos, itu dimakani kolang-kaling ya. Cincong ini mencegah kanker usus ya, supaya detox ya. Nah ini tomat ya. Tape ini juga hati-hati, asam uratnya tinggi ya, baik yang ini maupun yang ini. Yang tidak bahaya itu yang dikelek, itu namanya nape ya, nape. Anggur merah ini obat untuk ibu-ibu supaya tetap cantik ya, ada pada kulit dan bijinya ya. Kalau makan anggur merah, bijinya jangan dibuang, ditelen saja ya. Kalau tumbuh di perut ya nasibnya sendiri-sendiri ya. Nah ini ya. Nah, ada kolesterol yang jahat ya, ada anak yang nakal ya, karyawan nakal ada. Ini kolesterol yang nakal, sudah dikasih obat, ditambah zikir, tidak turun-turun, maka bisa ditambahi manisa ya. Manisa satu hari satu dimakan, dikukus terus dimakan, itu kolesterolnya akan turun ya. Nah, terhindar dari stroke ya, ini banyak olahraga teratur ya, 15-30 menit. Ada bapak-bapak 70 tahun, Pak Agus saya boleh olahraga Pak Agus? Bagus Pak, supaya ototnya tidak mengecil. Bapak milihnya apa? Futsal, ya potol sikilmu ya. Nah, makanya olahraga jangan seperti ini lah, ini orang tua tambah ini ya. Lah kalau ini merocot apa gondolnya ndak hilang ini ya. Ini namanya orang tua biayaan ya. Ya, tapi berusahalah untuk senyum dan ikhlas. Seperti ibu ini kebanjiran dia tetap senyum ya, ndak ada masalah. Dia gelondong ke sini pun dia tetap senyum di sini ya. Paling megap-megap tok ya. Nah, bagaimanakah hidup itu sebetulnya? Baiklah dengan sesama, baiklah dengan Allah, owner kita nek bisa dicintai, baiklah bersama dan lingkungannya, banyaklah sedekah ya. Tolong timnya yang mau bangun PAUD mana? Timnya ini yang mau itu sedekah sudah siap ya timnya PAUD ya. Nah ini zakat sedekah, pembersih harta, penambah harta, penjaga diri, pencegah bahaya, penyelamat di akhirat. Orang yang ahli sedekah, suka amal jariah ya, maka dia
dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga, seperti jamaah sholat subuh Masjid Salahuddin Puri Suryajaya ini ya. Ini dahsyatnya sedekah. Tadi dahsyatnya istighfar ya, sekarang dahsyatnya sedekah. Banyak sekali, banyak, luar biasa. Makanya teman-teman yang belum sukses, belum merasakan bahagia, perbanyak sedekahnya. Dicintai Allah, Allah seneng di dunia. Nah, ini saya kaya biasanya tambah pelit ya. Kaya yang disertai dengan sedekah, maka tingkatannya sama dengan Al-Quran dan pengamalannya ya. Makanya tidak peduli, mumpung kita kebetulan Salahuddin ini akan membuat PAUD untuk generasi mendatang ya, luar biasa. Mari kita nyiapkan sedekahnya agar PAUD ini bisa cepat berdiri, anak-anak kita bisa lebih bagus ya, jadi bisa menjadi masjid ramah anak ya. Ini seperti ini ya, nanti putra putrinya seperti ini ya. Silakan yang akan timnya dari ya masjid ramah anak tadi yang disampaikan oleh CEO-nya Pak Irwitono tadi, selalu mengajak ya bapak-bapak, ibu-ibu, sholat subuhnya jangan berhenti ya, terus ya, nanti tambah sama putra putrinya, cucu-cucunya ya, sehingga masjid ini bukan untuk dewasa tapi anak-anak juga mulai kita berikan masukan, sebab tantangan ke depan itu akan lebih sulit, lebih berat lagi. Tapi kalau dia iman dan takwanya selalu ingat kepada Allah, selalu dekat kepada masjid, ingat kepada masjid, selalu ingat pada Al-Quran dan lain sebagainya, mudah-mudahan apapun gelombangnya ya, Allah selalu memberikan petunjuk. Itu kuncinya. Mama yatakillah ya calon mahroja warzuqhu minal nasib. Semua persoalanmu kamu lapor sama aku, kata Allah, maka pasti aku berikan jalan keluar dan tak tambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa orang itu kok blunder sendiri? Karena dia mengandalkan pikirannya, mengandalkan pengalamannya, menambarkan idenya dan lain sebagainya, lupa minta pertolongan kepada Allah. Betul? Makanya jangan sombong. Baru sekolah S2 aja banyak yang sombong. Gak level. Oh tak cepret lambemu, ngono gak level. Gak ngerti nek titipan. Ilmu titipan harus diberikan, kaya titipan disalurkan. Rasulullah begitu, makin kaya makin cepat salurannya, luar biasa. Itu Islam ya. Makanya kualitas ini penting. Kuantitas banyak tapi seperti bui, seneng diadu domba, no ya. Akidah tetap ditegakkan, tapi sosial tetap kumpul, menghargai. Orang kaget, loh Islam kok gitu, tertarik aku. Nah ini Islamnya mau belajar di dalam eker-ekeran, waduh tidak cocok kan. Itu yang salah. Makanya seperti jamaah Salahuddin ini ditiru, rukun ya. Kalau ada orang ngomong gitu ya, padahal nggak ngerti apa-apa ya. Nah ini kriteria pemuda masa depan, beriman, bertakwa, entrepreneur. Saya sekarang mengajar pemuda-pemuda Islam, entrepreneur, dagang, top, jadi kerja keras, ojo mental broker. Iki lho pekerjaan, oh itu bagianku. Itu emodun, anakku melok aku tanda tangan. Pegawai kocluk ya. Oh ndak kerja kok tanda tangan. Oh ndak malu sama Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Kita ini dilihat Allah, bukan dilihat pimpinan aja. Ya, makanya kita harus takut kepada Allah. Apa ini merekam terus. Makanya kita harus hati-hati ya. Yang kaya tambah hati-hati, hidup itu penuh hati-hati dalam berucap dan hati-hati dan lain sebagainya. Berani sukses, berani berubah, change, no chance, you change you win, you can change you will success ya. Bahagia, berusaha dicintai Allah, makanya sering SMS-an sama Allah. Kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepadaku, maka aku lebih cinta kepadamu, kata Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu hasilah. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang, supaya hati kita selalu komunikasi. Makanya pemimpin kedepannya itu harus, pemimpin orang ke depan harus the right man on the right heart and brain. Hatinya bersih, hatinya selalu komunikasi kepada Allah dan visioner. Tapi kenyataannya sekarang banyak yang maneoner dan proyekoner. Kalau tidak ada uangnya tidak mau kerja. No. Umat Islam, apa yang bisa saya berikan? Saya punya tenaga, saya punya pikiran, saya punya semangat, saya punya doa. Wah. Banyak menolong, sedekah ya. Di SMS ini D-nya zikir, S-nya sholat, M-nya mengaji, S-nya sedekahnya ya. Menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah. Qanaah namanya. Jadi membangun keluarga itu dengan kasih sayang, bukan dengan omelan ya. Jadi Bapak Ibu supaya saling mengetahui ya, saling menyayangi. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, hidup rukun bahagia, putra putri soleh soleha, rezeki lancar dan berkah. Ini keluarga sakinah harus mengalami 5 kebahagiaan ini. Kebahagiaan spiritual, sholatnya berjamaah terus, finansial, kerja keras ya, menabung, sedekah ya, kebahagiaan intelektual, banyak orang pinter, kebahagiaan moral, budi pekertinya bagus. Yang sering menjadi permasalahan keluarga adalah kebahagiaan seksual. Ini makanya banyak bapak-bapak kena penyakit prostat. Kenapa penyakit prostat? Karena tidak pernah keluar. Harusnya seminggu sekali, 2 kali. Ini kadang-kadang 3 bulan tidak keluar blas ya. Itu macet jadinya ya. Merongkol, bahasa Inggrisnya merongkol ya, macet ya. Kenapa kok macet lah? Sering digetai aja sama istrinya itu ya. Ini ya, banyak istri harus tahu membahagiakan suami ya. Suami kalau sudah emosi itu harus dilayani dengan bagus ya. Kalau harga harmonis hati, komunikasi, saling mencintai, menghargai, bukan saling membenci atau mencurigai. Ini yang paling banyak. Hati. Jadi resep panjang umur adalah good gen. Gennya harus bagus. Ibu-ibu kalau punya cucu, mantu, tetap ASI harus 2 tahun ya. Jangan sampai kurang dari itu. Kalau pengen anaknya itu berkualitas ya dan lain sebagainya. 2 tahun. Saya dulu bapak saya tentara, tidak punya apa-apa. Makannya intip, minumnya tajin. Kalau sakit dicekoi temui ireng, itu saya dulu. Tapi saya minum ASI tidak 2 tahun, 3 tahun. Jadi 2 tahun saya tambahi setahun, gregetan aku. Makanya sampai sekarang kadang-kadang masih minum, kadang-kadang tapi enggak sering, enggak begitu sering, enggak sering, hanya untuk variasi. Ya, jadi loh, tahu ibu-ibu ya, ada kan sekarang wanita karier kadang-kadang enggak mikir menikah ya. Kalau dari sisi kesehatan itu risikonya kalau enggak kanker payudara, kanker ovarium. Makanya sunatullah harus keluarga. Makanya jangan dimpel, sekolah, karir, cari duit, lupa ndak keluarga. Itu resiko, ya. Orang ndak minum ASI, itu resiko kanker payudara, ya. Nah itu, good diet, ya. Kalau sudah di atas 40-50 tahun ya kurangi daging-dagingan, ganti ikan laut supaya mencegah pikun, ada omega 3. Makanya makanan yang bagus apa? Pecel dan gado-gado. Karena di situ ada sayur, ada kentang, dan ada apa? Ada kacang. Bumbunya mesti kacang. Itu, ya. Makanya pecel dan gado-gado. Good exercise, olahraga, good habit, tidak ngerokok. Saya paling seneng lihat jamaah Sholawuddin ini tidak ada yang perokok. Bagus itu, alhamdulillah. Di sini loh ya. Kalau di luar saya tidak tahu. Di sini tidak ada. Saya salut sekali ya. Good habit ya, good habit tidak. Good luck ya. Kalau ini bagus semuanya, tetap sakit. Ya nasib ya. Yang ke-6 ini goodbye, wis wayahe. Jadi sudah tua mau kemana semuanya ya. Jadi kalau makin tua ibadahnya makin bagus ya, sehingga sewaktu-waktu dipanggil lagi. Jadi wal asri, demi masa innal insana fi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali beriman, beramal soleh dan selalu ini nasihat menasih saling sharing ya. Cita-cita hidup kita selalu sehat, panjang umur. Kalau pengen panjang umur banyak bersyukur ya, hilangkan sifat iri dengki. Ketiga adalah belajar memaafkan, wal afina anin nas. Itu tidak gampang ya. Yang terakhir adalah perkuat silaturahim ya.
Makanya sholat subuh berjamaah ini harus terus dilakukan. Sukses ukurannya harta dan kedudukan, bahagia ukurannya hati. Mudah-mudahan jamaah Salahuddin ini bisa menikmati hidup. Banyak orang sukses bahagia tapi belum bisa menikmati hidup. Dan kalau sewaktu-waktu dipanggil masuk surga. Apa? Menikmati hidup. Jangan merasa susah atau tertekan dengan orang lain menjelekkan kita. Orang lain menjelekkan kita tidak usah dibalas, biar Allah yang balas. Jangan silau dengan gemerlapnya dunia, karena semua titipan dan tipuan belaka. Tapi lakukan aktivitas tinggi dengan senang dan gembira, seperti sholat subuh berjamaah di Masjid Salahuddin ini ya. Tips mewujudkan cita-cita hidup ini, iman dan takwa, ada 5 I ya, untuk sanggup pulang, ibadah, terutama sholatnya ya, sholatnya, apalagi berjamaah dan lain sebagainya, sholat malam dan lain sebagainya. Ikhtiar, ayo kita kerja keras, ikhlas ya, ikhlas. Nah, kalau sudah dapat semuanya, istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka konsisten istiqomah seperti ini terus ini, maka tidak ada mereka bersedih hati, berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga yang kekal di dalamnya atas segala perbuatan selama hidup di dunia ini ya. Istiqomah ini berat kelasannya ya. Nah, jadi langkah mengatasi masalah ini, barangkali ada yang punya masalah, tak kasih tips. Takwa, ingat kepada Allah, dekat sama Allah. Dan sedekahnya bagaimana? Nek masih hitung-hitungan sama Allah ya dia banyak masalah ya. Wong Allah ndak hitung-hitungan dengan kita, terus memberi nikmat ya. Introspeksi diri, jangan suka ngoreksi orang lain. Mungkin kira kurang hati-hati dalam bersikap. Yang menentukan kesuksesan adalah sikap dan komunikasi. Kalau saudara sering ngomong, tidak bisa, sulit. Bu saya minta tolong, tidak bisa, sulit, repot. Itu rezekinya tertutup, bisa. Makanya saya kalau meriksa, sebagai dokter meriksa tidak boleh membeda-bedakan. Meskipun ada BPJS, tidak boleh membeda-bedakan. Dari 20 tahun yang lalu. Jadi tidak pernah ribut, memang tidak mampu. Tujuan kita, mindset kita berubah. Ibu kan sakit, ibu jangan repot. Kita yang repot karena kita sehat. BPJS dan VIP itu yang membedakan sarana prasarana. Kalau VIP pakai AC, kalau BPJS mungkin kipas angin. Tapi kalau meriksa nyontek semua sama. Jangan sampai nyontek berbeda. Kalau VIP mau di ruangan, mau nyontek, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, mau nyuntik sebentar Bu, tolong bokongnya disiapkan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cus. Kalau BPJS ayo katokmu pelorotan. Nggak boleh ya, nggak boleh. Makanya orang yang merawat fasilitas kesehatan, yang merawat BPJS pasti barokah karena backingnya Allah. Makanya orang yang bekerja jangan hitung-hitungan duit, digaji berapa, alhamdulillah aku tetap beraktivitas, inovasi dan lain, nanti rezekinya tambah, Allah yang nambah. Tapi kalau hitung-hitungan duit, orang digaji berapa aja mengeluh terus dia, itu salahnya ya. Makanya bersyukur dan bersyukur. Mau menerima kritik, kalau ada masukan bagus terima, belajar menyamakan persepsi. Ada orang gini, Pak Gus, aku tidak cocok dengan orang itu. Ya nggak apa-apa, kamu dari kanan, dia dari kiri, kan beda, nggak apa-apa. Tapi ayo makan bersama. Kan mungkin ada solusi, betul ya? Ada bapak ibu gini, Pak Gus, aku tidak cocok dengan ibu itu, ya tidak cocok dengan itu, ya tidak cocok dengan itu, ya tidak cocok dengan itu. Ya ibu yang sakit, kan gitu aja. Masa semua orang jelek? Sebaik-baiknya orang, pasti dia punya kekurangan. Sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kebaikan. Yuk yang ambil, yang baik-baik diambil, yang jelek kita atasi bersama-sama ya. Mau berubah, action positif, istiqomah dalam kebaikan, evaluasi, perbanyak istighfar. Mari kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni ya Allah, berilah kita petunjuk dan bimbingan. Ya, sholat malam sudah dilakukan tadi malam, bersyukur, mohon ampun ya. Pesan Allah pada Rasul, jangan kau tambatkan hatimu pada dunia karena aku tidak menciptakan dunia untuk kamu. Jangan kau sandarkan cintamu pada dunia karena kau kembalinya kepadaku. Rajin-rajinnya sholat tahajud karena disitulah datang pertolonganku. Sukses untuk yang tadi malam sholat berjamaah ya. Dengan iman hidup jadi terarah, dengan teknologi hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan sedekah hidup jadi berkah, dengan takwa hidup jadi mulia. 5 hal penting dalam hidup: bersyukur, introspeksi diri, melakukan perubahan, action positif, dan selalu berdoa. Coba kalau seperti ini hari-hari pekerjaan saya
ya, ada seorang ibu tidak diurusi dengan putra putrinya. Bu, tak periksa ya Bu ya, iya kena kanker ya, dibuka kankernya ya, sudah stadium lanjut, kita rawat dengan bagus ya, ibu ini bisa semangat lagi, senyum lagi ya, kita rawat ya, kita bantu, kita periksa, kita kasih susu ya, kita pulang. Ini tugas kita. Dokter harus mau menjemput pasien-pasien yang di rumah, tidak hanya di rumah sakit aja. Hospital without wall ya, ada. Besok kita pertanggungjawaban kepada Allah. Kamu tak kasih ilmu, bagaimana masih banyak orang yang membutuhkan, belum kamu layani. Ya itu ya. Nah, ini kita jalan kaki naik bemo dulu, akhirnya kita pulang dapat bantuan dari PLN ya, mobil PLN, karena appreciate kepada kegiatan kita, dia memberi mobil. Tapi memberi mobil lupa sopirnya. Terpaksa saya nyupiri. Begitu saya mau pulang, mau ngegas, saya dihampiri warga. Pak, kalau mau masang listrik biayanya berapa? Saya dipikir pegawai PLN ya. Tapi tidak masalah. Ini karena gambarnya PLN yang nyumbang. Makanya besok instansi yang masuk surga pertama kali adalah PLN ya. Ya, hilangkan rasa jengkel. Ini penyebabnya kanker itu ini Bu ya. Bu, jangan jengkel lagi ya Bu ya. Maafkan suaminya ya, ibu yang suka gampang ngasihkan suaminya ya, bahagiakan suaminya. Ada ibu-ibu tanya, Pak Agus, aku ini baik atau enggak? Saya tanya, berapa kali tangannya ibu nyium tangannya suaminya, dan berapa kali tangannya ibu merekes lambene bojone. Wes itu aja. Kalau sering nyium ya itu bagus, apalagi tangannya suami yang hitam itu enak, itu plek gitu langsung seperti Hajar Aswad ya. Nah itu ya. Bu yang baik ya sama suami. Kemarin ada ibu-ibu ada benjolan di kanker payudaranya ya, gara-garanya dia dipegang suaminya enggak boleh, mau dipegang cok iki Pak ya. Akhirnya meledos ini ya. Makanya kalau suaminya minta langsung serahkan aja, ini Pak PNK ya. Jadi kuncinya hatinya harus bersih, ingat pada Allah, kesabaran, semangat, saling mengingatkan lah. Ini tujuannya kita ini saling mengingatkan ya. Nah kita ini kan jadi bahagia. Kalau umat Islam seperti begini, kompak, bahagia, mau berubah dan lain sebagainya, insya Allah Indonesia cepat menjadi negara yang luar biasa, mandiri ya, sejahtera dan lain sebagainya. Nah penyakit hati ini ya, penyakit hati yang mudah marah, emosi, tidak cocok, ini iri dengki bunga, namanya heart wash. Ada brain wash, cuci otak, ini cuci hati. Sebab penyakit hati itu datangnya pelan-pelan, tidak terasa. Makanya banyak orang yang menurut dia benar, tapi Allah nggak ridho. Itu bahaya. Makanya kita cari ridhonya Allah, cari pujian dari Allah. Kalau manusia memuji, kadang-kadang di depannya memuji, di belakangnya dia ngerasani. Tapi kalau Allah memuji, pasti manusia memuji karena dia akhlaknya mulia. Ini kuncinya di hati ya. Ini pelatihan namanya emotional detox ya. Sifat tersinggung, marah, egois dibuang menjadi bersyukur, semangat, kreatif, inovatif ya. Itu kualitas umat Islam ya. Ini ibu-ibu saya melatih seluruh Jawa Timur ya, di Brenjong, salah satu daerah di Trawas ya. Hijau sekali, ini organik semuanya ya. Seneng ya, udaranya bersih ya. Luar biasa. Ini namanya spiritual journey. Jadi perjalanannya sudah bersyukur, ya Allah, Allah memberi karunia yang luar biasa kepada Indonesia ini. Makanya kita harus mawas diri, harus bersyukur ya, jangan bertengkar terus ya. Nah ini terus seneng ya. Dan makanannya kembali, tidak hamburger, Kentucky dan lain sebagainya, tapi makan telo, jagung, pohung ya, seperti yang tadi disampaikan. Tapi ini organik ya, organik. Jadi bagus sekali untuk badan ya. Terus di hard wash ya, hard wash, dicuci hatinya. Jadi sifat-sifat yang tidak bagus itu dicuci. Jahat sama suaminya, sama anaknya, jengkelan ya, sama pembantunya, suka dimarah-marah dan lain sebagainya, dibuang ya. Ini melepas stres ya. Jadi stresnya dibuang ya, stres dibuang, tapi utang cicilan tetap ya, ini tetap nggak bisa terus cicilannya selesai itu enggak bisa ya. Ini harus tetap, ini hanya hatinya yang keluar, nyicil ya. Jadi kita semangat cari duit untuk bayar cicilan ya, cicilan. Orang galau itu ternyata terlalu banyak cicilan ya. Ibu-ibu kadang-kadang sudah nyicil rantang masih nyicil Tupperware. Nah itu menjadi blunder sendiri ya. Nah, ini hard wash. Ini di salah satu daerah yang luar biasa ya. Nah ini ibu-ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sukses bahagia itu tidak cukup pinter tapi sabar. Ingat selalu bersyukur kepada Allah, karyanya bagus seperti Jumbo Berjamaah dan peduli. Bapak ini kena kanker payudara, kanker paru, metastase tulang belakangnya hancur.
Pada waktu saya kunjungi gini, Pak Agus, saya minta tolong Pak Agus. Siap Pak, saya ingin duduk Pak Agus, karena 4 bulan saya tidak duduk. Siap, saya belikan korset ini ya, sama ini urunan slide, ketemu, Pak bantu Pak, ibunya dipanggil, pengen duduk dok. Ya, alhamdulillah dia bisa duduk, senang. Kalau dia tidak pakai ini, tulang belakangnya patah, dia bisa mati ya. Makanya panjenengan bisa duduk ini, alhamdulillah ya. Itu bisa berdiri, alhamdulillah. Gelegeen bisa, tahu ya, sendawa itu, hei, alhamdulillah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat masalah hidup selalu ada, stres itu perlu ya. Semangat itu sangat penting ya, terutama semangat ibadahnya. Peluang dan inovasi ini yang akan menang ya. Ayo kerja, ayo optimis, ayo semangat, kreatif, inovatif, ayo kompak, ayo sukses ya. Ya, kalau mampu bersaing, servisnya harus champion ya, harus mudah ya. Kita masuk dalam global sukses, jeli melihat peluang dan inovasi ya. NIMEA, AFTA, sudah siapkah kita? Maukah kita merebutnya? Tantangan lebih berat, tapi peluang juga makin besar. Tips untuk menang di era MEA, percaya diri, self confidence. Indonesia negara besar, umat Islamnya luar biasa, kompak dan lain sebagainya ya. Jangan overconfident, ala gampang-gampang, jangan meremehkan ya. Memperkuat nasionalisme, cintailah produk-produk Indonesia ya. Membangun keterampilan khusus, specific skill ya. Sekarang punya apapun lah yang baik ya. Membuat jaringan networking, kecepatan tinggi, high speed, mengeluh, ngerasani, bertengkar, itu atlet dia. Ini memperbaiki terus, bersyukur, diskusi dan lain sebagainya ya. Ini kalau sudah sukses, ini virus yang baru saya temukan, action positif saja, good heart, good head, good hand, good communication, good care, good actionnya, seperti jamaah Salahuddin ini. Istiqomah dalam apa? Ketakwaan, kesabaran, kedermawanan, kepedulian dan kebersamaan sudah panjenengan tunjukkan. Mungkin kalau ada yang belum dapat, ada punya uang, ulang untuk nyumbang lagi untuk tadi rencana kantor sekolah PAUD ya yang akan didirikan. Kebersamaan, kompak, teamwork solid, pekerjaan terasa ringan, suka duka bersama, saling menolong. Jangan ada dusta di antara kita ya, terutama Bapak Ibu, jangan saling menyakiti. Yuk kita pulang dari sini harus ada perubahan, change ya. Emosi jadi sabar, egois jadi toleran, emanan jadi sedekah, enak-enakan jadi semangat, enggan dekat sama Allah makin takwa kepada Allah. Jadi pulang dari sini anaknya mesti bilang gini, Bu, Bapak sekarang kalau pulang dari kerja tidak pernah marah-marah lagi, aku selalu dipanggil, dikasih duit, berarti bapaknya sudah berubah. Demikian juga ibunya, Pak, Ibu kalau pulang dari pergi tidak pernah ngelempar tas, paling yang ngelempar sandal, piring ya. Tapi kalau ibu-ibu sini tidak ada, ibu-ibu sini bagus semuanya, saya tahu ya. Indonesia membutuhkan change of culture. Yuk santun yuk, Islam itu santun. Yuk gotong royong yuk jujur yuk, jangan bohong lagi. Yuk kerja keras yuk, fight, full energy, innovation, good communication, honesty, truth. Yuk taat aturan, berkah. Ya, Rabbi anzil munjalah mubarakah wa anta khairul munzilin. Ini kalau ada masalah ya jangan lupa 5I tadi ya, supaya kita bisa bahagia dunia akhirat. Matur nuwun, itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ya, sebelum nanti ditutup akan saya bawa doa dan panjenengan saya bawa menuju dicintai Allah. Kalau dicintai Allah, insya Allah keinginannya akan mudah dikabulkan oleh Allah. Amin. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Awali hari-harimu dengan
gorengnya, legit rasanya, legit manis enak rasanya. Kopi kekinian nyaman diminum. Ngantri, gak perlu lagi